Hari itu keponakanku Ika akan melangsungkan acara lamaran. Aku antusias sekali menyambut hari itu. Mbak Ayu pun terlihat sangat bahagia, tak terkecuali Ika, putri sematawayangnya. Baru turun dari mobil dan belum sempat mengucapkan salam, Bule Sri adik ayah menyambutku dengan kata-kata pedas. Dia mengatakan bahwa beruntung aku ini seorang yang kaya. Membawa 3 anak pun gak akan ada yang nyinyir. Coba kalau aku ini miskin. Akan dibilang kalau aku ini hanya akan cuma bisa duduk manis dan makan. Kusalami buleku, tak lupa aku arahkan ketiga anakku dan terakhir Mas Doni suamiku. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan bule yang sering kami sebut sebagai kompor. Karena terkadang ucapannya begitu pedas dan ya seperti membuat orang pengen marah-marah. Tidak punya titik koma dan rambu-rambu kalau diladeni setiap ucapan dari buleku itu. Jadi aku membiarkannya aja dan mengabaikannya. Di dalam rumah, aku bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Satu persatu kusalami mereka. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Terlihat dari ekspresi mereka yang seolah kaget melihat aku datang. Ya, begitulah. Kalau sudah berkumpul, pasti ada saja yang dibahas. Aku tidak terlalu mempermasalahkan omongan saudara-saudaraku. Baik tentang aku, keluargaku, maupun orang lain. Karena kalau ada aku, orang lain yang diomongin. Bisa jadi sama orang lain, aku yang diomongin. Jadi lebih baik tutup mulut dan tutup telinga. Selama tidak merugikan, aku pun rasanya juga tidak ada gunanya aku memperdebatkan itu. Tepat jam 3 sore, rombongan dari pihak laki-laki telah sampai. Kami sekeluarga pun bersiap menyambut tamu dan mempersilahkan mereka duduk di kursi yang telah disediakan. Saat acara berlangsung, tiba-tiba salah satu saudara calon suami menghentikan acara. Dia mengambil mikrofon dan mengatakan kalau acara lamaran dibatalkan. Kami sekeluarga kaget dan bingung. Ada apa? Rupanya ketika salah satu saudara calon suami si Ika sedang berada di kamar mandi. Dia mendengar cerita masa lalu Mbak Ayu yang mana Ika adalah anak hasil perkosaan dan tak jelas siapa bapaknya. Cerita itu keluar dari mulut, ya siapa lagi kalau bukan buleku Sri, yang mana dia adalah bule kami sendiri. Bule Sri menceritakan semua masa lalu Mbak Ayu saat menyiapkan makanan untuk para tamu dan tak sengaja terdengar oleh saudara calon suami dan menceritakan pada orang tua si calon suami ini. Lalu mereka meminta agar lamaran dibatalkan dan hubungan mereka putus sampai di situ saja. Acara berlangsung kacau, para tamu pun bubar. Mereka mengambil kembali seserahan yang ada di meja depan dan masuk ke mobil masing-masing. Orang tua calon suami adalah orang tua terpandang di kampungnya, perangkat desa, dan tentu saja mereka kaget terdengar kenyataan itu. Pantang bagi mereka memiliki besan yang memiliki masa lalu yang tidak baik. Aku menenangkan Ika yang menangis. Mbak Ayu mencoba mengejar calon besannya itu
Ya, tapi sia-sia. Mereka sudah tidak mau mendengar apa-apa lagi. Dan calon suami ini pun tak bisa menolak ajakan pulang orang tuanya. Suasana hening setelahnya. Lalu aku ke dapur dan kutanyakan kepada Bule Sri, kenapa dia harus menceritakan aib keluarganya sendiri di hari spesial cucu keponakannya. Iya, dasar Bule Sri bukannya mengakui kesalahannya, dia malah mengomeli aku balik. Dia mengatakan itu fakta dan untuk apa ditutupi. Kelak akan terbongkar juga. Tanpa merasa bersalah, dia menyalakan motornya lalu pulang. Ku bantu beberapa saudara membereskan sisa-sisa pesta yang kacau itu. Mbak Ayu terlihat lebih banyak merenung dan diam. Mas Tris, suami Mbak Ayu pun terlihat murung. Ika memilih mengurung diri di kamarnya. Ya pantas jika dia sangat kecewa. Sekitar jam 2 dini hari, aku mendengar HP-ku berbunyi. Dengan mata setengah tertutup, ku terima telepon itu. Rupanya telepon dari Rita, salah satu keponakanku. Dia mengabarkan kalau si Ika meninggal karena gantung diri. Aku kaget mendengar berita itu. Kupanggil suamiku dan kami bersiap ke rumah Mbak Ayu. Kutitipkan anak-anak di rumah bersama mertuaku. Sesampainya di sana, rumah Mbak Ayu sudah ramai. Banyak orang, termasuk beberapa polisi. Kulihat Mbak Ayu pingsan. Jenazah Ika sudah ditutup dengan kain. Beberapa saudara lain ya di sana banyak menangis ya, pastinya akan sedih. Menurut keterangan polisi, itu murni bunuh diri dan hal itu dipicu oleh pertengkaran antara si Ika dan calon suami melalui telepon. Ika tidak terima diputuskan begitu saja oleh si calon suami ini, tapi laki-laki ini tidak bisa menikah tanpa restu orang tuanya. Mbak Ayu mulai curiga ketika dia tidak lagi mendengar suara tangisan si Ika. Dia sempat berpikir kalau Ika tertidur. Tapi pikirannya ya tidak enak. Dia merasa was-was dengan kondisi putrinya itu. Lalu Mbak Ayu meminta Mas Tris untuk membuka paksa pintu kamar Ika dan mereka mendapat Ika sudah menggantung dirinya sendiri dengan kain spray yang sudah digunting membentuk sebuah tali panjang yang diikat pada kayu penyangga atap rumah. Aku menatap tajam Bule Sri. Bule Sri seperti seolah tidak terima dengan pandanganku. Dia lalu menghampiriku dan menanyakan maksudku. Ku tarik tangan Bule Sri menuju ruang tengah dan ku minta dia duduk. Dan aku saat itu menanyakan, dari mana Bule Sri ini tahu kalau Mbak Ayu dulu itu diperkosa? Ya, dia jawabnya dengan nada tinggi bahwa dia tahunya dari suaminya. Dan aku mempertanyakan apakah dia tahu siapa yang memperkosa Mbak Ayu? Dan dia menjawabnya katanya bukan urusannya. Dan aku saat itu memberitahunya bahwa yang memperkosa Mbak Ayu adalah suaminya. Suaminya sendiri saat Mbak Ayu tinggal bersama mereka. Dan begitu mengetahui Mbak Ayu hamil, Pak Lek membuat cerita seolah-olah Mbak Ayu ini diperkosa agar kebiadabannya tidak terbongkar. Lalu Mbak Ayu dinikahkan dengan Mas Tris, salah satu kuli panggul ayah. Ya, yang kuli kerja di situ saat itu.
Ayah dan ibu menutup rahasia itu rapat-rapat agar rumah tangga bule dan Pak Le tidak hancur. Kami sekeluarga menjaga aib ini agar tidak terbongkar di masyarakat. Tapi malah bule dengan gampang dan secara gamblang membuka cerita yang bule sendiri tidak tahu kebenarannya. Dan saat itu pastinya nada notasi yang aku bicarakan sangat tinggi. Dan aku memberikan sebuah ketegasan bahwa sekarang dia tahu siapa Pak Le itu sekarang, betapa bejatnya perilakunya. Dan saat itu aku meminta bule untuk menanyakan sendiri pada Pak Le, minta dia sumpah pocong jika dia mengelak apa yang aku ceritakan saat itu. Bule yang terlihat sangat kaget, dia berdiri dari kursinya dan melangkah keluar. Dia sudah tidak berkata apa-apa lagi, pandangannya kosong seperti orang linglung. Aku merasa tidak peduli dengan sudah terlalu banyak menggunakan mulutnya untuk membicarakan orang lain. Bahkan membongkar aib keponakannya sendiri. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga buat orang-orang yang mendengarnya. Semoga apa yang jadi cerita ini kalian tidak akan pernah mengalaminya.